Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 147, Harta Karun yang Terabaikan. Ada yang menentang kita. Ming Xiyin bingung. Bagaimana Anda mengetahui tentang ini? Meskipun kota Tangzi berada di dekat paviliun langit jahat, masih ada jarak yang cukup jauh di antara keduanya. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion tidak akan meninggalkan Gunung Pengadilan Emas tanpa alasan. Ketika tuan mereka menginginkan informasi tentang dunia luar, dia akan mengirim Yuaner kecil ke stasiun relay kota Tangzi. Little Yuaner belum keluar akhir-akhir ini, dan tidak perlu mempertimbangkan Zhao Yue karena dia telah merawat luka-lukanya dan memulihkan basis kultivasinya belakangan ini. Seseorang memberitahuku tentang itu. Petik 2. Wei Hao. Itu manusia biasa, tapi saya pikir dia dikirim oleh orang lain. Saya telah mengirim beberapa murid perempuan untuk menyamar dan menyelidiki masalah ini di kota Tangzi. Mereka memastikan ada sesuatu yang salah di kota Tangzi. Petik 2. Zhao Yue berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ada 3.000 tentara berkuda yang ditempatkan di kota Tangzi, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, ada lebih dari 30 pembudidaya jubah merah di dalam dan sekitar kota Tangzi. Petik 2. Ming Xiyin merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan berpikir Anda sedang berbicara tentang jiwa-jiwa yang terhilang dan hantu-hantu nakal. Petik 2. Kakak senior keempat, bukan itu intinya. Petik 2. Lanjutkan. Petik 2. Saya menduga kelompok kultivator berjubah merah ini adalah keturunan dari 10 dukun. 2 dari mereka datang ke sini beberapa hari yang lalu, kata Zhao Yue. Ekspresi menghina muncul di wajah Ming Xiyin saat dia berkata, ada apa ini? Guru bahkan tidak menyulitkan mereka. Petik 2. Lagi pula mereka dari istana. Mereka adalah ahli bayangan, mereka menunjukkan kewaspadaan terhadap kekuatan paviliun langit jahat di permukaan, tapi sangat mungkin bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu di belakang layar, kata Zhao Yue. Ming Xiyin mengangguk. Dia mempelajari Zhao Yue sesaat sebelum dia berkata, Mehem, serahkan ini padaku. Terima kasih, kakak keempat. Petik 2. Bagaimana pemulihan Anda? Ming Xiyin bertanya. Aku sudah setengah jalan. Teknik giok cemerlang saya memiliki keunggulan penyembuhan diri secara alami. Ketika Master menyelesaikan metode kultivasi saya, itu sangat membantu saya dalam kultivasi, jawab Zhao Yue. Itu bagus, Ming Xiyin mengangguk. Jagoan, dengung mesin yang bergerak terdengar dari arah ruang tersembunyi itu. Lu Zhou melangkah keluar. Dia pergi melalui koridor dan tiba di aula besar dengan tangan di punggungnya. Salam, Tuan. Petik 2. Salam, Tuan. Petik 2. Lu Zhou melirik keduanya. Tidak ada fluktuasi dalam kesetiaan Ming Xiyin setelah dia mengambil kotak itu. Ini sedikit mengejutkan Lu Zhou. Si Wuya dan Yu Zhenghai mahir dalam memenangkan hati orang lain, namun, Ming Xiyin tidak terpengaruh. Ini berarti berbagai tindakan Lu Zhou sebelum ini memainkan peran mereka. Loyalitas Zhao Yue telah meningkat pesat. Meski belum mencapai 70%, namun jelas trennya sedang meningkat. Lu Zhou berkata, saya mendengar percakapan Anda. Petik 2. Ming Xiyin membungkuk dan berkata, Guru, orang-orang ini tidak memiliki keraguan. Mereka tampak seolah-olah ingin berdamai dengan paviliun langit jahat di permukaan, tetapi mereka licik melawan kita dalam kegelapan. Saya bersedia untuk turun gunung dan memberi mereka pelajaran. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku tidak sesederhana itu, karena Molly tahu tentang kekuatan Evil Sky Pavilion, dia pasti sudah bersiap. Petik 2. Apa maksudmu, Tuan? 10 dukun adalah penguasa formasi. Meskipun Wu Sheng dan Wu Guan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan basis kultivasi mereka, saya tahu mereka tidak lebih lemah dari seorang kultivator 4 daun. Petik 2. Ming Xiyin dan Zhao Yue tercengang mendengar ini. Di dunia kultivasi, ada banyak pembudidaya tingkat rendah. Seseorang hanya akan dianggap sebagai kultivator yang baru diinisiasi setelah mereka memasuki alam laut Brahman dan dapat melakukan perjalanan di udara. Ketika seorang kultivator memasuki alam pengadilan surgawi, itu bisa dianggap sebagai pencapaian kecil. Hanya ketika seorang kultivator berada di alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, dia bisa dianggap sebagai ahli dan menetapkan namanya di dunia kultivasi. Perbedaan kekuatan dari 1 daun ke 3 daun tidak terlalu besar. Namun, dari 4 daun ke atas, penambahan 1 daun berarti lompatan besar dalam kekuatan. Wu Sheng dan Wu Guan tampak biasa, tetapi yang mengejutkan, mereka memiliki basis budidaya 4 daun. Tuan, apakah Anda memberitahu saya bahwa kita harus membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan di bawah hidung kita? Ming Xiyin bertanya.
Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Jika Pick Trail Card tidak terlalu berharga, dia akan pergi dan menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Dia merenungkannya sejenak sebelum bertanya, di mana kereta terbang kita? Ming Xiyin berkata, kereta terbang yang menembus awan itu diparkir di paviliun utara. Sudah lama sejak terakhir kali digunakan. Dia berpikir sejenak sebelum menambahkan, Guru, Anda memiliki tunggangan, bukan? Mengendarai kereta terbang, tidak sesuai dengan status Anda. Petik 2. Tunggangan saya tidak bisa membawa terlalu banyak orang karena mereka ingin membuat keributan, kami akan membawa beberapa orang dan bermain dengan mereka. Petik 2. Sebuah pikiran muncul di benak Ming Xiyin ketika dia mendengar kata-kata Lu Zhou. Guru akan membawa murid-muridnya keluar untuk mengadakan pesta pembunuhan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita melakukan hal seperti ini. Aku merinding hanya dengan memikirkannya. Petik 1. Ming Xiyin buru-buru membungkuk dan berkata, Guru, saya akan segera membersihkan kereta terbang. Ini akan siap dalam waktu singkat. Petik 2. Pergilah. Ming Xiyin berlari keluar dengan penuh semangat. Lu Zhou memandang Zhao Yue. Dia telah bergabung dengan paviliun cukup awal, tetapi basis budidayanya lebih dari sedikit lebih rendah dari basis budidaya Ye Tianxin. Dia masih berada di alam puncak pengadilan surgawi. Jelas, cacat dalam teknik giok brilian telah sangat memengaruhinya. Selain itu, dia tidak memiliki senjata yang bisa dia gunakan. Dia tidak akan membantunya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menyadari Zhao Yue dan Little Yuaner membutuhkan senjata. Little Yuaner memiliki Nirvana Sas. Senjata apa yang harus diberikan kepada Zhao Yue? Pemotong kehidupan. Lu Zhou membayangkan Life Cutter dalam pikirannya. Ini besar dan berat. Apakah akan canggung bagi seorang wanita yang lembut untuk menggunakan senjata seperti itu? Petik 1. Lu Zhou bertanya, bagaimana teknik brilian jadi Anda? Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Tuan, saya meningkat pesat. Basis kultivasi saya telah meningkat sejak Anda menyelesaikan metode kultivasi saya. Aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan, Zhao Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Zhou mengangguk dan berkata, aduh, kamu sedang mengembangkan teknik giok cemerlang. Saya tidak memiliki senjata yang cocok untuk Anda saat ini. Petik 2. Zhao Yue buru-buru berlutut dan menundukkan kepalanya. Saya puas dengan apa yang saya miliki. Aku tidak bisa meminta apa-apa lagi, apalagi memintamu untuk memberikan senjata kepadaku. Petik 2. Lu Zhou memperhatikan bahwa kesetiaannya naik 2%. Dia terkejut bahwa ucapannya yang begitu saja memiliki efek ini. Berdasarkan ini, dia bisa melihat betapa kerasnya Ji Tiandao terhadap murid-muridnya. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu dipecat. Petik 2. Aku akan pergi, Tuan. Zhao Yue berdiri dan meninggalkan Evil Sky Pavilion. Lu Zhou masih memikirkan senjata itu. Kotak. Dia kembali ke ruang tersembunyi dan melihat kedua bagian kotak itu. Kotak ini bisa menahan pukulan dari Anem. Ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Penggerak dalam pikiran Lu Zhou mulai berputar. Si Wuya, Yu Sangrong, dan Yu Zhenghai pasti ingin melihat apa yang ada di dalam kotak itu juga. Jelas, mereka tidak bisa melakukan itu. Petik 1. Lu Zhou memperhatikan bahwa semua dari 6 permukaan kotak memiliki lekukan. Ada 3 di kiri dan 3 di kanan. Lu Zhou melambaikan tangannya. Ketak, ketak, ketak. 3 alur di kiri berkontraksi dan terhubung menjadi bentuk yang aneh. Dia melambaikan tangannya lagi. 3 alur di sebelah kanan juga berkumpul dengan sendirinya. Mereka membentuk bentuk yang sama dengan lekukan di sisi kiri. Apa ini? Lu Zhou tidak menyadari hal ini. Sepertinya tidak ada bentuk seperti itu di antara 18 Arms. Itu tidak bulat atau persegi. Itu adalah bentuk yang tidak beraturan. Ding! Senjata yang dipulihkan, Tearstein Box. Bentuk default, sarung tinju. Petik 2. Kotak ini sebenarnya adalah senjata. Setelah diperiksa lebih dekat, Lu Zhou menemukan bahwa kedua barang itu memang menyerupai sarung tangan tinju. Sepasang sarung tinju yang bisa menahan serangan dari senjata kelas surga. Tidak diragukan lagi ini adalah senjata tingkat surga juga. Sepertinya kotak ini adalah harta karun yang terabaikan sejak awal. Bab 148, Kereta Pemecah Awan. Namun, Lu Zhou tidak melihat rekomendasi mengenai pemiliknya. Senjata yang dia peroleh sebelum ini akan merekomendasikan pemiliknya, tetapi kotak ini tidak. Bukankah seharusnya itu merekomendasikan Zhao Yue? Gambar tangan Zhao Yue menjadi palu besi muncul di benak Lu Zhou. Kelihatannya tidak wajar. Bagaimanapun, tidak diragukan lagi ini adalah harta karun, dan tidak kalah dengan Life Cutter. Petik 1.
Lu Zhou mengingat senjata itu dan keluar dari ruang tersembunyi. Ketika dia tiba di aula besar, dia melihat Yuaner kecil dan Zhao Yue di sana. Zhao Yue tidak kembali untuk berkultivasi. Ketika dia melihat tuannya muncul, Zhao Yue membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan." Petik 2. Apa masalahnya? Saudara muda ketujuh telah mengirim kabar bahwa guru kuil Vian, Ren Buping, juga ada di kota Tangxi. Bahkan, katakan, petik 2. Selain itu, keturunan dari 10 dukun sedang meletakkan formasi. Mereka berniat menjatuhkan penghalang gunung pengadilan emas. Zhao Yue berkata. Lu Zhou sedikit terkejut dalam hati, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia berkata, bisakah informasi Old Seven dipercaya? Little Yuaner berbicara dengan nada kesal, kakak ketujuh bukan satu-satunya yang mengirim pesan. Jiang Aijian mengirim surat sekaligus mengkonfirmasikan hal ini. Guru, lihat, mereka mengadakan pertunjukan tentang berdamai, namun, mereka licik melawan kita. Kita seharusnya memotongnya menjadi 8 bagian tempo hari. Saat dia mengutuk, dia mengeluarkan surat Jiang Aijian. Si Wuya dan Jiang Aijian memberitahunya tentang hal yang sama pada saat yang sama. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mempertimbangkan ini. Semua orang tahu betapa kuatnya penghalang gunung pengadilan emas. Ketika 10 elit besar mengepung gunung pengadilan emas sebelum ini, mereka tidak berdaya untuk waktu yang lama ketika sampai pada penghalang. Namun, akan menjadi cerita yang berbeda jika mereka mencoba merobohkan penghalang dengan formasi yang kuat. Selain itu, formasi diletakkan oleh keturunan 10 dukun, dan ahli sihir, Moli. Dengan keahlian mereka, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membuka penghalang gunung tanpa ada yang menyadarinya. Lu Zhou harus berhati-hati saat menangani masalah ini. Alasan apa yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka? Dia tidak mungkin menunggu sampai penghalang itu turun sebelum dia menyerang mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kami adalah paviliun langit jahat. Sejak kapan kita membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu? Petik 1. Lu Zhou berbicara, katakan pada Ming Xiyin untuk cepat. Juga, bawa Fan Xiwen dan Dark Knight. Petik 2. Kalau begitu, kita harus membawa pertarungan kepada mereka. Iya Tuan. Petik 2, di dalam paviliun utara Evil Sky Pavilion. Ming Xiyin memimpin beberapa murid perempuan untuk membersihkan kereta terbang tersebut. Ini adalah kereta terbang terbesar Evil Sky Pavilion, kereta pemecah awan. Bentuknya agak lonjong dan bagian atasnya ramping. Itu dibangun sepenuhnya dari bahan langka. Kereta itu panjangnya lebih dari 100 kaki dan lebar 300 kaki. Itu benar-benar tercakup dalam urat formasi dan pola yang rumit namun cantik. Warnanya agak gelap, dan itu tampak biasa pada pandangan pertama. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat urat formasi dan pola ornamen diatur dengan hati-hati. Ketika primalki dimasukkan ke dalamnya, mereka akan menghasilkan efek yang mengejutkan. Saat kereta terbang melintasi langit malam, itu akan tampak seperti meteor yang jatuh. Sebuah kereta terbang kecil bisa ditarik oleh binatang buas. Namun, itu hanya bisa menampung beberapa penumpang dan terbatas dalam kepraktisan. Kereta terbang besar seperti ini sebanding dengan rumah yang bergerak. Ming Xiyin berdiri di dekatnya dan memikirkan masalah ini dengan tangan di punggungnya. Dia beralih antara membelai dagunya dan menggaruk kepalanya saat dia bergumam, bagaimana kereta terbang akan terbang saat kita tidak memiliki cukup tangan di dek. Untuk memindahkan kereta terbang yang begitu besar, mereka membutuhkan setidaknya 30 pembudidaya Laut Brahman dan 5 pembudidaya alam pengadilan surgawi. Mereka juga membutuhkan lebih dari 20 pembudidaya alam Laut Brahman untuk bergilir dengan yang lain. Akan sangat mengesankan bagi sekte kecil biasa untuk dapat mengirimkan satu kultivator alam pengadilan surgawi. Budidaya Laut Brahman 8 Meridian adalah andalan sekte ini. Ketika sekte Yun, Tian, dan Luo awalnya bergabung, mereka memilih lebih dari 10 pembudidaya alam pengadilan surgawi dari puluhan ribu murid mereka untuk bekerja dengan Ye Tianxin untuk melawan Lu Zhou. Namun, mereka terbunuh hanya dengan satu serangan. 3 sekte menderita kerugian besar, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menyimpan dendam terhadap paviliun langit jahat setelah kehilangan banyak elit. Anda datang ke sini. Ming Xiyin menunjuk ke salah satu murid perempuan. Tuan keempat, perintah Anda. Berapa banyak kultivator wanita yang ada di Derivat Moon Palace? Apa basis kultivasi tertinggi? Petik 2. Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Tuan keempat, kami memiliki 10 pembudidaya alam pencerahan mistik, 10 pembudidaya alam pengembunan sens, dan 20 pembudidaya alam Laut Brahman. Petik 2. Kamu tidak punya di alam pengadilan surgawi. Murid perempuan itu menggelengkan kepalanya. Kami memiliki 3 kultivator alam pengadilan surgawi,
tetapi salah satunya membelot, dan dua lainnya dibunuh oleh Kuil Vien setelah Tuan Istana diculik. Petik 2. Ming Shiyin merasa canggung saat berkata, jadi, bahkan Istana Turunan Bulan Saudari Junior Tianxin memiliki pembelot. Saya melihat bahwa dia juga tidak memiliki pengaruh kuat terhadap para pengikutnya. Petik 2. Karena itulah Kepala Istana menetapkan aturan bahwa mereka yang bergabung dengan Istana Bulan Turunan harus tetap suci. Petik 2. Itu kasar. Tatapan Ming Shiyin sedikit rumit saat dia melihat murid perempuan lainnya. Murid perempuan itu membungkuk sedikit dan kembali ke pekerjaannya. Ming Shiyin menggaruk kepalanya lagi. Hanya ada 20 pembudidaya alam laut Brahman. Mereka masih kekurangan tangan. Ini akan mempersulit mereka. Beberapa kereta terbang harus didukung oleh pembudidaya dari luar. Untuk ini saja, para pembudidaya harus mampu berjalan di udara. Kereta pemecah awan itu bisa diberi tenaga dari dalam, tetapi masalahnya adalah mereka tidak memiliki cukup tenaga. Tuan keempat, Anda menelepon. Pan Zong dan Zhou Jifeng membungkuk di depan Ming Shiyin. Kalian berdua datang tepat pada waktunya, lihatlah kereta terbang ini. Bagaimana menurut Anda? Kereta yang membelah awan. Ini adalah kereta terkenal. Master Pavilion mengendarai kereta ini ketika dia menjelajahi tanah Great Yan dan Rongbei beberapa tahun yang lalu. Namanya sempat mengejutkan negeri-negeri saat itu. Petik 2. Itu bagus. Apakah Anda ingin tumpangan? Saya tahu Anda sangat ingin melanjutkan. Tidak apa-apa, yang harus kamu lakukan adalah membantu nanti. Tidak peduli seberapa bagus kereta terbang itu, akan sia-sia jika tetap membumi, kata Ming Shiyin bangga. Ada yang ingin kamu katakan? Tidak, kami sangat bersedia melakukannya. Zhou Jifeng dan Pan Zong buru-buru mengangguk. Zhou Jifeng adalah murid pertama Sekte Pedang Surgawi. Basis kultivasinya berada di ranah pengadilan surgawi. Di sisi lain, Pan Zong berasal dari Clarity Sect. Meskipun keduanya sedikit lebih kuat dari kultivator alam pengadilan surgawi biasa, mereka masih kekurangan tangan. Adik kecil, lupakan. Adik junior kecil sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Petik 1. Hua Wudao, bagaimanapun, dia sekarang adalah sesepuh pavilion langit jahat. Juga, ia memiliki basis budidaya 6 daun. Ini akan menghina pembudidaya 6 daun untuk digunakan sebagai sumber kekuatan kereta terbang. Itu juga akan menjadi penghinaan terhadap identitasnya. Petik 1. Kakak senior keempat, Zhao Yue bergegas ke Ming Shiyin. Apa masalahnya? Guru memintamu untuk bergegas, kata Zhao Yue. Kakak SMP kelima, juga. Kami kekurangan tangan di sini, dengan Anda di sini, kami sekarang memiliki 3 kultivator alam pengadilan surgawi, namun, saya pikir kami masih sedikit kekurangan orang, kata Ming Shiyin dengan cemberut. Ketika mereka masih mendiskusikan masalah ini, Lu Zhou tiba di pavilion utara. Selain Lu Zhou, Fan Xiwen dan Dark Knight, Yue Chong dan Duan Yanhong, juga hadir. Ketiganya dijaga ketat. Yuaner kecil, Duan Museng, dan Hua Wudao mengapit mereka. Mereka berjalan sejajar dengan Lu Zhou saat dia berjalan-jalan. Yang lainnya membungkuk. Menguasai. Master Pavilion. Petik 2. Lu Zhou melirik kereta yang membelah awan. Dia mengangguk puas dan berkata, ayo. Petik 2. Ming Shiyin berkata, Guru, kota Tangzi tidak jauh dari Gunung Golden Court, mengapa kita tidak berjalan ke sana? Menggunakan kereta terbang akan menarik banyak perhatian. Petik 2. Little Yuaner menutup mulutnya dan terkikik. Dia berkata, kakak senior keempat, apakah Anda menyuruh Tuan untuk berjalan? Hua Wudao berbicara dengan tangan di punggungnya. Kereta yang membelah awan memiliki kecepatan yang luar biasa. Saya mendengar keturunan dari 10 dukun berada di kota Tangzi sekarang. Mereka ahli dalam formasi sihir agung. Kereta ini dapat melewati efek formasi, juga, itu cara yang bagus untuk mengejar musuh kita. Grand teknik terlalu melelahkan. Karena kita memiliki kereta terbang, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Petik 2. Ming Shiyin tidak bisa berkata-kata dengan ini. Yang lainnya melompat ke kereta terbang. Beberapa pembudidaya wanita melemparkan Fan Xiwen dan yang lainnya ke kereta. Fan Xiwen berbicara dengan ekspresi masam, tidak ada gunanya membawaku. Dia tidak akan terancam olehmu. Meskipun aku adalah pemimpin ksatria hitam, hidup dan mati tidak penting bagiku lagi. Petik 2. Diam. Narapidana rendahan tidak punya hak untuk terus mengoceh. Little Yuaner membentak. Tak lama kemudian, semua orang berada di kereta terbang. Kenapa kita tidak pindah? Ayolah, sudah lama sekali aku tidak menaiki kereta yang membelah awan. Little Yuaner mendesak. Ming Shiyin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak punya pilihan selain membungkuk dan berkata,
kami masih kekurangan 2 kultivator alam pengadilan surgawi untuk membuat kereta ini terbang. Petik 2. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, Ming Xiyin. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Kamu akan mengambil alih kemudi. Seorang kultivator alam kesengsaraan baru lahir dapat menggantikan 10 kultivator alam pengadilan surgawi, kata Lu Zhou. Ming Xiyin mengeluh dengan cemas dalam hati, tidak mungkin. Mengapa saya lagi? Dia buru-buru berkata, Tuan, saya adalah salah satu kekuatan utama Evil Sky Pavilion. Bagiku untuk memberi tenaga pada kereta terbang, bukankah itu sedikit, kau tahu? Pandangan Lu Zhou tertuju pada Ming Xiyin. Yu Zhenghai telah memimpin selama 10 tahun, dan dia tidak pernah mengeluh, apakah kamu lebih berharga darinya? Kata Lu Zhou acuh tak acuh. Saya tidak berani menyarankan itu. Itu hanya komentar yang tidak dipikirkan. Aku akan segera mengambil alih kemudi. Aku yang terbaik dalam hal mengemudi. Ming Xiyin dengan cepat mengoreksi sikapnya. Pada saat yang sama, dia melompat ke kereta terbang dan mengambil kemudi seperti yang diperintahkan. Duan Museng juga melompat ke kereta. Dia menepuk bahu Ming Xiyin dan berkata, Hei, jangan lihat aku. Guru telah memerintahkan saya untuk mengawasi para tahanan kami. Tidak mungkin ada kesalahan. Jaga keretanya tetap stabil, oke. Petik 2. Petik 2, petik 2. Kakak senior ketiga, kamu tampak seperti orang yang jujur, tetapi kamu gelap di dalam. Ming Xiyin tampak kesakitan. Dia meletakkan telapak tangan di helm kereta yang membelah awan. Yang lainnya menggantikan tempatnya. Primal Ki instan disuntikkan. Jagoan. Setelah diam untuk waktu yang lama, resonansinya jauh lebih mengesankan dari sebelumnya. Energi yang kuat mengaktifkan urat formasi dan pola kereta terbang, dan kereta yang membelah awan menyala dengan cemerlang. Primal Ki memancar dari pembuluh darah formasi yang terkondensasi menjadi energi yang mendorong udara di luar, membentuk daya dorong. Langit di atas paviliun utara tampak bergerak. Perahu kecil besar itu perlahan naik ke udara sambil menyeret ekor panjang ke belakang. Tanda tanya. Bab 149, berani-berani melawan Gunung Golden Court. Kereta yang membelah awan itu naik ke udara dan melayang sejenak. Para pembudidaya wanita yang tidak memiliki kesempatan untuk naik kereta tidak bisa membantu tetapi melihat ke langit. Dari sudut pandang mereka, kereta itu tampak seperti perahu yang bersinar. Ming Xiyin tiba-tiba merasa bahwa itu menyenangkan untuk memimpin di haluan. Dia bisa melihat Gunung Golden Court secara keseluruhan. Dia berkata, ayo berangkat. Kereta terbang itu bergerak maju. Kota Tangzi tidak jauh. Bergeraklah dengan kecepatan paling lambat, perintah Lu Zhou. Ya Tuan. Petik 2. Kereta itu melambat. Yang lain berjalan ke sisi kereta terbang dan melihat ke tanah, gunung, hutan, dan sungai. Beberapa binatang unik terlihat terbang masuk dan keluar dari awan. Sinar matahari menyinari kereta terbang melalui lapisan awan. Pemandangan itu sangat memanjakan mata. Lu Zhou berkata, Elder Hua, apakah kita akan melakukannya? Hua Wudao kewalahan dengan bantuan ini. Dia buru-buru membuat gerakan mengundang juga dan membiarkan Lu Zhou berjalan di depannya. Mereka berdua berjalan mengikuti haluan kereta terbang. Mereka berdiri di tempat terbaik dan menikmati pemandangan yang indah. Sekte Yun memiliki 2 kereta terbang. Salah satunya digunakan oleh Master Sekte sementara yang lainnya digunakan oleh Putri Master Sekte. Bahkan dengan gabungan keduanya, mereka masih pucat dibandingkan dengan kereta yang membelah awan ini, Hua Wudao berkata dengan tulus. Lu Zhou perlahan berkata, itu hanya alat transportasi. Tidak cukup signifikan untuk disebutkan. Petik 2. Alat transportasi. Cara Anda berbicara seperti menghirup udara segar, Master Pavilion. Hua Wudao mengangguk. Kereta yang membelah awan terus bergerak maju. Hua Wudao mempertimbangkannya dan memutuskan untuk mengungkapkan pikirannya. Fan Xiwen hanyalah tahanan rendahan. Basis budidayanya telah disegel. Karena kita akan melawan keturunan dari 10 dukun untuk menuntut penjelasan, mengapa kita membawa mereka. Petik 2. Fan Xiwen adalah pemimpin dari Ksatria Hitam. Dia memiliki basis kultivasi yang dalam. Namun, dia bersedia berlutut untuk Molly, kata Lu Zhou. Apakah Anda mengatakan bahwa Molly mungkin berkompromi untuk Fan Xiwen? Belum tentu. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan melanjutkan, dengan pengetahuan dan temperamen Fan Xiwen, aku ingin tahu wanita seperti apa yang akan membuatnya tunduk dan bahkan tak kenal takut akan kematian ini. Fan Xiwen tidak menyerangnya sebagai tipe orang yang sangat tergila-gila. Hua Wudao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sihir. Mungkin. Petik 2. Seperti yang diharapkan, Hua Wudao tampak sedikit terkejut. Saya pikir metode pengendalian jahat seperti itu sudah lama hilang.
Saya tidak berharap untuk melihatnya di zaman dan zaman ini. Petik 2. Ada banyak hal aneh di dunia yang sangat luas ini, kata Lu Zhou. Kereta terbang terus terbang. Ketika mendekati kota Tangzi, beberapa pembudidaya yang bepergian di ketinggian yang lebih rendah melihat kereta terbang. Sebuah kereta terbang. Ini kereta terbang. Petik 2. Kereta terbang sekte besar mana ini? Aku tidak bisa melihat benderanya, tidak ada tulisan apapun juga. Petik 2. Itu wajar bagi pembudidaya yang lebih muda untuk tidak mengenali kereta yang membelah awan. Ketika kultivator yang lebih tua melihatnya, mata mereka membelalak, dan mereka mengingatkan yang lebih muda dengan cemas, ini adalah kereta yang membelah awan. Itu milik Ji Tiandao dari Evil Sky Pavilion. Petik 2. Kereta terbang Evil Sky Pavilion. Para pembudidaya mendarat. Beberapa dari mereka memandang kereta yang membelah awan yang melintas di atas kepala mereka dengan ketakutan. Yang lebih pengecut melarikan diri tanpa berpikir. Dulu, Ji Tiandao mengendarai kereta ini saat dia menjelajahi daratan. Petik 2. Bukankah Ji Tiandao seharusnya menjaga Gunung Pengadilan Emas dan menikmati tahun-tahun terakhirnya karena batas hidupnya hampir habis? Bahkan seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda, jangan lupa, ketika 10 elit besar mengepung Gunung Pengadilan Emas sebelumnya, mereka dikalahkan dengan telak. Petik 2. Para pembudidaya di sekitar kota Tangzi semua melihat kereta itu. Ketika Patriark Evil Sky Pavilion disebutkan, tidak ada dari mereka yang bisa menahan ekspresi mereka agar tidak berubah. Tak lama kemudian, kereta yang membelah awan melewati berbagai gunung dan hampir sampai di kota Tangzi. Pan Zong melihat ke tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, Master Pavilion, lihat ini. Ada kabut tebal naik dari bawah. Ini terlihat mencurigakan. Petik 2. Kamu benar, ini hari yang sangat cerah. Mengapa akan ada kabut? Kata Zhou Jifeng, bingung. Formasi sihir agung. Little Yuaner menyarankan. Bagaimanapun, dia pernah mengukur sungai surga bersama Lu Zhou. Terlepas dari warnanya, kabut tebal di tanah persis sama dengan formasi sihir agung yang dia saksikan tempo hari. Dilihat dari penampilannya, itu tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 7 hari, kata Pan Zong dengan cemberut. Ming Xiyin melirik Pan Zong dan berkata, ini hanya berarti mereka sudah lama mempersiapkan formasi besar ini sebelum mereka naik ke pavilion langit jahat. Yang lainnya terkejut. Hua Wudao memandang Lu Zhou. Lu Zhou tampak tenang, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Sepertinya orang di istana itu tidak berniat berdamai sejak awal, kata Hua Wudao. Itu sudah bisa diharapkan. Lu Zhou tidak terkejut. Ketika dia melihat ketebalan kabut, dia tahu ini bukan Grand Formation biasa. Mereka sudah mempersiapkan ini sejak lama. Dia benar membawa kereta yang membelah awan. Ming Xiyin. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Kelilingi Gunung Golden Court. Petik 2. Roger. Ming Xiyin tampaknya bersemangat tinggi saat ini. Hua Wudao mengangguk. Langkah bijak, Master Pavilion. Petik 2. Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kamu akan selamat dari 100 pertempuran, kata Lu Zhou. Kereta yang membelah awan tiba-tiba berakselerasi. Itu bergerak dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bangunan dan pemandangan di darat menjadi kabur saat kereta melaju. Pan Zong dengan khusyuk mengamati pergerakan di darat. Pavilion langit jahat selalu ditakuti dan dihormati oleh orang-orang di dunia. Karenanya, selain kota Tangzi, tidak ada pemukiman lain di dekatnya. Pembudidaya juga merupakan pemandangan langka di bagian ini. Saat kereta terbang-terbang di langit, mereka dapat melihat kabut tebal yang aneh muncul dari tanah di banyak lokasi. Kabut yang meninggi sepertinya bergerak perlahan menuju Gunung Golden Court. Beberapa dari mereka sudah melakukan kontak dengan penghalang. Mereka yang tidak memahami formasi akan mengira ini adalah fenomena alam. Kereta pemecah awan bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Di bawah bimbingan Ming Xiyin, Zhao Yue, Pan Zong, dan Zhou Jifeng meningkatkan produksi primal ki mereka. Efek dari cahaya ekor yang menyeret muncul dengan segera. Gunung Golden Court sangat besar. Berkeliling itu berarti bepergian untuk jarak tertentu. Namun, ini bukan apa-apa untuk kereta yang membelah awan. Sesaat kemudian, Ming Xiyin mengumumkan dengan lantang, kita hampir sampai di kota Tangzi lagi. Dia sengaja menambahkan kata, lagi, untuk memberitahu semua orang bahwa kereta yang membelah awan itu akan menyelesaikan orbitnya di sekitar kota. Pan Zong berkata, Master Pavilion, jelas hanya ada formasi 3 mil di selatan Gunung Golden Court yang berbentuk setengah lingkaran. Tidak ada formasi di tempat lain. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan berkata, bagaimanapun, keturunan dari 10 dukun bukanlah 10 dukun.
Mereka tidak bisa mencapai apa yang bisa dilakukan 10 dukun. Petik 2. Hua Wudao menimpali, 10 dukun adalah pembudidaya sihir yang sangat ulung, namun, itu sudah merupakan prestasi terpuji bagi keturunan 10 dukun untuk dapat meletakkan formasi besar yang mencakup 3 mil. Petik 2. Kereta yang membelah awan itu melambat. Ekor bercahaya memudar secara substansial juga. Sementara itu, para pembudidaya berjubah merah yang sedang mempersiapkan Grand Formation di sekitar kota Tangzi menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke langit. Kereta besar yang membelah awan telah menarik perhatian mereka. 30 pembudidaya berjubah merah dengan cepat berkumpul menjadi 3 baris. Wu Sheng dan Wu Guan melihat kereta itu. Itu adalah kereta terbang Evil Sky Pavilion. Petik 2. Senyuman aneh muncul di wajah Wu Guan. Jadi, mereka tidak bisa menunggu pada akhirnya. Petik 2. Kuil Vian telah setuju untuk bekerja dengan kami. Aku ingin tahu kapan mereka akan tiba. Seorang kultivator berjubah merah bertanya. Sebelum dia menerima jawaban, jagoan, suara kereta yang membelah awan mencapai mereka dari cakrawala. Pada saat ini, kereta yang membelah awan itu melambat dan turun. Ketika Primalki ditarik, cahaya dari kereta yang membelah awan memudar juga. Tanpa pancaran bagian luarnya, itu menyerupai perahu kecil yang sedang terbang. Kereta terbang itu sejajar dengan pepohonan dan tetap di sana. Mata Wu Sheng dan Wu Guan berkedut saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Di atas kereta terbang, Lu Zhou dan Hua Wudao berdiri di pucuk pimpinan, menatap mereka dari atas. Para pembudidaya berjubah merah tidak pergi. Sebaliknya, mereka terbang menuju kereta terbang. Mereka naik ke tingkat kereta yang membelah awan dan membungkus serempak. Wu Sheng mengucapkan salam untuk Senior Ji. Petik 2. Lu Zhou mengamati 30 pembudidaya berjubah merah dengan tangan di punggung. Dia bertanya terus terang, bagaimana perkembangan Grand Formation. Wu Sheng bergidik dalam hati. Paviliun Langit Jahat jelas menyadari formasi mereka. Namun, itu tidak penting. Dia dengan cepat berkata, apa yang kamu bicarakan, Master Paviliun? Kami hanya diperintahkan untuk tinggal di kota Tangzi selama beberapa hari. Petik 2. Percakapan seperti ini tidak memiliki tujuan lain selain untuk mengulur waktu. Lu Zhou bertanya, di mana Molly? Nona Mo, berada di ibu kota surgawi. Saya ingin tahu bisnis apa yang Anda miliki dengan wanita itu, Master Paviliun. Saya bisa menyampaikan pesan Anda kepada wanita itu, kata Wu Sheng lagi. Lu Zhou memandang para pembudidaya berjubah merah dengan acuh tak acuh. Mereka tidak takut, diam-diam mendambakan Paviliun Langit Jahat, bekerja untuk menurunkan penghalang gunung, namun, mereka bermain-main bodoh. Memang, mereka adalah sekelompok orang munafik dan tidak tahu malu. Dia berkata dengan tenang, saya memuji Anda atas keberanian Anda. Petik 2. Para pembudidaya berjubah merah terkejut. Mereka mengalami kesulitan memahami kata-kata Lu Zhou. Ming Xiyin berteriak dengan dingin, berani-beraninya kamu berkomplot melawan Gunung Golden Court, apakah kamu muak hidup? Anda sebaiknya menghancurkan formasi ini, berlutut, dan menyerah. Mungkin, tuanku mungkin akan mengampuni hidupmu. Petik 2. Bab 150, sengaja. Wu Sheng menoleh untuk melihat Ming Xiyin yang berdiri di pucuk pimpinan. Dia memasang ekspresi polos di wajahnya saat dia berkata, formasi. Saya khawatir saya tidak mengerti. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum berkata, Duan Wu Sheng, karena mereka tidak tahu apa yang kita bicarakan, beri mereka pencerahan. Iya Tuan. Duan Wu Sheng sangat gembira. Dia mengacungkan tombak tuannya saat dia melompat dari kereta terbang. Ketika Lu Zhou melihat kursi yang disiapkan oleh murid-muridnya, dia memberi isyarat kepada Hua Wudao untuk duduk. Silahkan. Petik 2. Terima kasih. Petik 2. Keduanya duduk di kemudi saat mereka menyaksikan pertempuran di udara. Wu Sheng tidak berharap Paviliun Langit Jahat akan menyerang tanpa peringatan. Pada saat ini, dia tahu rencana keturunan 10 dukun telah terungkap sehingga dia dengan cepat berkata, mundur. 30 pembudidaya berjubah merah jatuh kembali ke udara. Formasi mereka tersebar. Duan Wu Sheng, dengan tombak tuannya di tangan, langsung menuju Wu Sheng dan Wu Guan. Ribuan gelombang. Wu Sheng sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya. Bam! Lingkaran cahaya keunguan samar muncul di depan Wu Sheng dan menangkis bayangan tombak. Kedua pihak terhuyung-huyung dari pertukaran pertama mereka. Seperti yang diharapkan dari pembudidaya sihir alam kesengsaraan baru lahir. Wu Sheng dan Wu Guan berdiri di depan sementara 28 pembudidaya jubah merah yang tersisa menjaga jarak. Saat ini, kedua sikap mereka sangat berbeda dari saat mereka berada di Evil Sky Pavilion. Wu Sheng menegakkan punggungnya dan berkata,
saya tulus ketika mengunjungi paviliun langit jahat. Karena Evil Sky Pavilion tidak masuk akal, saya tidak punya pilihan selain membela diri. Petik 2. Yuaner kecil yang berdiri di tepi kereta terbang sangat marah ketika mendengar ini. Dia mengutuk, tidak tahu malu. Kakak ketiga, pukul dia. Petik 2. Duan Museng tidak mau repot-repot membuang-buang kata dengan orang ini, amarahnya membara. Mereka jelas berencana melawan Evil Sky Pavilion, namun, mereka bertindak sangat benar. Dia memutar Overlord Spear-nya, dan Primal Ki di sekitarnya bergerak. Overlord Spear terbungkus energi saat dia meluncurkan serangan cepat ke lawannya. Teknik tombak satu dewa, ribuan gelombang. Ribuan bayangan tombak ditembakkan ke arah sasarannya. Wu Seng dan Wu Guan membuat segel tangan pada saat bersamaan. Dua lingkaran cahaya keunguan samar muncul dan bergabung menjadi perisai yang melindungi mereka dari serangan Duan Museng. Ledakan. Kedua belah pihak terhuyung-huyung dari pertukaran lagi. Namun, Duan Museng tidak berhenti. Pertarungan mereka semakin intensif. Para pembudidaya tingkat rendah di dekat kota Tangzi tidak berani mendekat. Mereka hanya menyaksikan dari jauh. Hua Wudao memuji, Duan Museng menggunakan senjata tingkat surga dan dapat melawan dua lawan pada saat yang bersamaan. Dia benar-benar galak dan pemberani. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia tidak senang. Basis budidaya Duan Museng baru saja menumbuhkan daun. Siapa yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung jika mereka terus begini. Namun, tidak ada keraguan bahwa pertempuran seperti itu dapat membantu meredam Duan Museng dan memaksanya untuk tumbuh dengan cepat. Pertempuran sengit berlangsung lebih lama. Pada saat ini, suara berdengung rendah datang dari arah kota Tangzi. Orang-orang di kereta yang membelah awan itu melihat ke arah suara itu. Di belakang kota Tangzi, kereta naga hitam yang sedikit lebih kecil dari kereta pemecah awan perlahan mendekat. Itu membelah awan saat terbang di atas kota Tangzi. Itu tidak cepat atau lambat. Itu juga tidak terbang di ketinggian. Namun, apa yang membuat ketakutan di hati para penonton adalah sekitar 400 pembudidaya alam laut Brahman mengapit kereta naga hitam saat mereka melayang. Kuil Vien. Penduduk kota berlari ke rumah mereka dan mengunci pintu mereka. Ini adalah penjahat yang sangat jahat hingga tidak bisa ditebus. Siapa yang berani tetap di luar? Selain itu, banyak pembudidaya tingkat rendah juga melarikan diri dari kota. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang. Meskipun kereta terbang hitam Kuil Vien tidak mengesankan seperti kereta yang membelah awan, 400 alam laut Brahman dan beberapa pembudidaya alam pengadilan surgawi, dan suara mendengung dari masukan para pembudidaya Primal Ki menahan mereka yang berada di hadapannya. Ini dibuktikan dengan reaksi penduduk kota. Ketika kereta naga hitam memasuki pandangannya, Duan Museng mundur ke udara. Di bawah kendalinya, Overlord Spear mengirim Wu Seng dan Wu Guan terbang kembali meskipun mereka tidak terluka. Kereta naga hitam perlahan-lahan berhenti sebelum sebuah suara yang dalam terdengar dari kereta naga hitam. Senior Ji, lama tidak bertemu. Ren Buping melenggang ke pandangan. Ekspresinya kurang ajar, dan rambutnya sedikit acak-acakan. Dia memiliki mata yang dalam. Orang ini memiliki otoritas tertinggi di Kuil Vien, kursi pertama Kuil Vien. Mata mereka bertemu. Ketika Lu Zhou teringat seperti apa Ren Buping dulu, dia dengan santai berkata, kamu sudah tua. Petik 2. Ren Buping membungkuk dan berkata, dibandingkan dengan Senior Ji, tidak apa-apa. Tidak masalah bagiku untuk hidup selama beberapa abad lagi. Saya tidak setuju. Anda tidak akan bisa melewati hari ini. Di mata Lu Zhou, Ren Buping adalah orang mati yang sedang berjalan. Sejak Vien Temple memprovokasi Evil Sky Pavilion berulang kali, nasib Ren Buping telah disegel. Ren Buping terkekeh dan berkata, Senior Ji, kamu benar-benar sudah tua, apa kamu tidak berpikir ada yang aneh di sini? Lu Zhou tidak terburu-buru. Dia berkata dengan tenang, terangi aku. Petik 2. Wu Seng melayang ke atas dan sejajar dengan Lu Zhou. Saya benar-benar tulus ketika mengunjungi Evil Sky Pavilion. Namun, paviliun langit jahat terlalu sombong. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk menarik Anda semua ke sini. Petik 2. Duan Museng mengacungkan Overlord Spear-nya dan mengarahkannya ke Wu Seng dari jauh saat dia berkata, kamu mengatakan ini disengaja. Wu Seng mengangguk. Memang, dia mengalihkan pandangannya dari Duan Museng ke Lu Zhou. Senior-senior, saya mencoba untuk berdamai, tapi saya berubah pikiran di tengah jalan, sekarang, saya hanya punya satu permintaan. Petik 2. Saya harap Anda akan menyerahkan pengkhianat, Ye Tianxin, ke istana, senior, kata Wu Seng. Untuk Ye Tianxin mereka dengan sengaja memikat paviliun langit jahat di sini.
Orang-orang di kereta yang membelah awan saling bertukar pandang. Ketika Zhao Yue mendengar ini, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu itu jebakan. Mohon maafkan saya, Tuan. Petik 2. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Petik 2. Bahkan jika Zhao Yue tidak mengatakan apa-apa, semuanya masih akan berkembang dengan cara yang sama. Paviliun Langit Jahat tidak akan tinggal diam sementara keturunan 10 dukun mencoba untuk menurunkan penghalang Gunung Pengadilan Emas. Ming Xiyin mendengus dan berkata, pantatku. Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri? Kamu, Ren Buping. Kamu pikir kamu mampu membuat jebakan untuk kami? Petik 2. Individu saat ini yang dapat dianggap sebagai lawan mereka adalah Ren Buping, Wu Sheng, dan Wu Guan. Di sisi Evil Sky Pavilion, ada Hua Wudao, Duan Museng, Ming Xiyin, dan patriark itu sendiri yang basis budidayanya tak terduga. Wu Sheng tersenyum. Dia berbalik untuk melirik Ren Buping dan berkata, keyakinan. Dia merentangkan tangannya sedikit dan melihat ke tanah. Karena kami berani datang ke sini, kami tentu saja percaya diri. Petik 2. Ren Buping melihat pembudidaya berjubah merah lainnya menyatukan telapak tangan mereka. Mereka memancarkan gelombang primal ki yang samar. Apa ini? Wu Sheng dan Wu Guan bergabung dengan telapak tangan mereka juga. Kabut tebal di area 3 mil lenyap. Dengan pembudidaya berjubah merah di tengah, 10 lingkaran cahaya keunguan samar muncul di dalam kandang setengah lingkaran. Formasi agung yang kami persiapkan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mencuri penghalang Gunung Pengadilan Emas. Itu hanya informasi palsu yang sengaja kami bocorkan, Wu Sheng berkata dengan bangga, formasi ini disebut formasi pendahulu agung. Petik 2. Formasi pendahulu agung. Hua Wudao segera melompat berdiri saat matanya melebar. Lu Zhou tetap tidak tergerak. Little Yuaner membentak, saya tidak peduli apakah itu pendahulu atau penerus, atau jika Anda hambar atau gurih. Aku akan memukulmu sampai gigimu jatuh ke tanah. Petik 2. Hua Wudao menggelengkan kepalanya. 10 dukun adalah pendahulu mereka, formasi ini akan memungkinkan 10 dukun untuk memiliki tuan rumah mereka. Dengan kata lain, kita akan menghadapi 10 dukun. Petik 2. Ming Xiyin sedikit tertegun. Tangannya terpeleset di helm tanpa dia sadari. Tuan, mengapa kita tidak menunggu yang ini saja? Alasan mereka membawa kereta pemecah awan adalah agar mereka dapat dengan cepat meninggalkan jangkauan Grand Formation jika diperlukan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu itu. Dia berpikir, apakah Patriark Evil Sky Pavilion yang perkasa akan melarikan diri? Lu Zhou perlahan bangkit dan meletakkan tangannya di punggungnya sebelum berkata, saya ingin melihat betapa kuatnya 10 dukun. Bab 151, Kekuatan 10 Dukun. Wu Sheng menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak perlu untuk itu, Master Pavilion, 10 dukun jauh lebih kuat daripada 10 elit besar. Bagaimana Anda akan menghadapi mereka saat Anda berada di luar penghalang Anda? Petik 2. Ren Buping melambaikan tangannya. Dia bertanya kepada bawahan di bawahnya, di mana kursi ketiga? Kursi ketiga bersama pedang Sein Luo Sisan. Mereka akan segera datang, jawab bawahan dengan membungkuk. Kerutan terlihat di wajah Hua Wudao saat ini. Situasi yang paling ingin dia hindari ada di sini. Dia berasal dari Yun Sekte, namun, sekarang dia telah bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Orang yang paling tidak ingin dia temui adalah mantan rekan-rekannya. Elder Hua, Luo Sisan seharusnya tertarik untuk berkultivasi sendirian. Mengapa dia berkolusi dengan Vian Temple? Saya pikir Sekte Yun bangga menjadi bagian dari Jalan Mulia, kata Ming Xiyin mengejek. Wajah keriput Hua Wudao memerah karena malu, tapi dia tidak menjawab. Dia telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Apalagi yang bisa dia katakan? Pan Zong berkata, Sword Sein Luo Sisan adalah adik dari Luo Changqing, salah satu dari 3 Sword Freaks. Mereka berdua telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam ilmu pedang mereka dan selalu fokus untuk mencari jalan. Mereka jarang melibatkan diri dalam konflik lain. Saya tidak berharap Luo Sisan menjadi pion orang lain. Petik 2. Wu Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak setuju, kamu salah mengatakan itu, Saudara Pan. Anda dari Sekte Kejelasan yang juga termasuk dalam Jalan Mulia. Karena Anda telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion, bukankah Anda pion Evil Sky Pavilion? Petik 2. Hembusan angin bertiup melewati. Jubah merah Wu Sheng dan Wu Guan berkibar di udara. Sikap mereka sangat berbeda dari sebelumnya dan berubah menjadi konfrontatif. Pan Zong mendengus dan berkata, saya tidak menyesal bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Anda adalah keturunan dari 10 dukun yang terkenal, namun, Anda direduksi menjadi pengawas Molly. Katakan padaku,
Bukankah menurutmu kau telah mengecewakan pendahulumu? Petik 2. Tidak ada gunanya bertukar cibiran verbal. Matahari dan bulan menjadi saksi kesetiaan saya kepada istana. Wu Shen menangkupkan tinjunya. Loyalitas pantatku. Pan Zong tidak tahan lagi saat dia berkata, kamu berani memberitahuku kamu tidak menyadari orang macam apa Molly itu. Wu Shen telah berbicara dengan sangat percaya diri sebelum ini. Namun, setelah mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Kamu, apa yang kamu tahu? Sungguh kebetulan, kata Pan Zong, ketika saya mencari obatnya bertahun-tahun yang lalu, bukan hanya dukun yang saya kunjungi. Saya pergi ke istana untuk mencari pengobatan dari tabib istana juga, pada saat itu, saya menemukan sesuatu. Petik 2. Duan Museng berpaling untuk melihat Pan Zong dan berkata, ludahkan. Orang macam apa Molly itu? Petik 2. Molly adalah kekasih pangeran kedua, Liu Huan. Pan Zong berhenti sejenak sebelum menambahkan, lebih tepatnya, Molly adalah kekasih laki-laki pangeran kedua. 2. Ming Xiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Duan Museng. Petik 2, petik 2. Ren Buping. Petik 2 tanda tanya petik 2. Udara membeku. Suasananya canggung. Wu Seng dan Wu Guan memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka saat ini. Bahkan Lu Zhou tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Setelah berputar-putar dalam lingkaran besar seperti itu, Molly ternyata seorang pria. Wahyu ini terlalu mengejutkan. Petik 1. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian sulit mempercayainya. Jika itu masalahnya, bukankah pangeran kedua Liu Huana, Dongxian adalah seorang politisi dinasti Han yang dengan cepat bangkit dari ketidakjelasan sebagai pejabat kecil menjadi pejabat paling kuat dalam pemerintahan kekaisaran Kaisar Ai dalam kurun waktu beberapa tahun? Dengan sebagian besar para sarjana setuju bahwa kemajuan karir Dong yang cepat datang terutama karena hubungan pribadinya dengan Kaisar Ai, kemungkinan besar hubungan romantis dan ual, daripada menunjukkan kemampuannya. Dongxian 1. Tidak, Molly seharusnya menjadi Dongxian. Saat Lu Zhou memikirkannya, dia tidak bisa tidak membayangkan pangeran kedua merujuk pada sebuah episode yang melibatkan Dong dan Kaisar Ai, yang sering tidur bersama di atas tikar jerami yang sama. Suatu sore, setelah Kaisar Ai bangun dari tidur siang, Dong masih tidur, dan lengan baju Kaisar Ai tersangkut di bawah kepala Dong. Daripada membangunkan Dong, Kaisar Ai memotong lengan bajunya agar Dong bisa terus tidur tanpa gangguan, memotong lengan bajunya sendiri dengan pisau-pisau. Lu Zhou menoleh untuk melihat Fan Xiwen yang sedang terbaring di dalam kereta terbang. Fan Xiwen memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Bola matanya tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya. Bibirnya gemetar. 1. Lu Zhou bertanya-tanya apa yang dirasakan Fan Xiwen saat ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikiran yang mengganggu ini dan memfokuskan perhatiannya pada Wu Seng. Wu Seng terlihat sangat marah. Dia menunjuk ke Pan Zong dan berkata, kamu menghina pendahulu kita, 10 dukun, di Evil Sky Pavilion. Aku tidak menentangmu karena pertimbangan untuk Master Pavilion, tapi sekarang, kamu menghina Tuan Molly, jika aku tidak membunuhmu, aku akan malu menghadapi 10 dukun. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. 30 pembudidaya berjubah merah segera berkumpul. Primalki mereka yang samar tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sementara itu, 10 lingkaran cahaya keunguan samar di tanah bersinar dengan intensitas yang lebih besar. Kekuatan 10 dukun. Ren Buping tertawa. Ji Tiandao, sepertinya kabur adalah satu-satunya pilihanmu. 10 dukun tidak seperti 10 elit besar. Petik 2. Lingkaran cahaya secara bertahap diisi dengan kekuatan keunguan samar dan selesai dalam waktu singkat. Lu Zhou memandang 10 lingkaran cahaya dan bertanya, apakah ini yang disebut kekuatan 10 dukun? Mata Wu Seng mulai memerah saat dia berkata, saya punya satu permintaan, serahkan Ye Tianxin. Jika Anda memenuhi permintaan ini, saya akan mengampuni Evil Sky Pavilion. Jubahnya berkibar di udara saat primalkinya melonjak. Sementara itu, mata Wu Guan juga memerah. 1, 3, 5, hingga 10 mata kultivator berjubah merah juga memerah. Kamu ingin Ye Tianxin? Lu Zhou bertanya. Ye Tianxin adalah salah satu dari Bais. Tidak perlu membodohi diri sendiri atau orang lain, senior tua. Aura Wu Seng melonjak lagi. Sedikit keterkejutan melintas di mata Ren Buping. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Ji Tiandao, apakah kamu hidup begitu lama tanpa hasil? Tidakkah kamu tahu bahwa Bais, Cheng Huang dapat memperpanjang hidupmu lebih dari 2000 tahun? Petik 2. Kepala Wu Seng tersentak kembali untuk melihat Ren Buping, menyebabkan Ren Buping langsung terdiam.
Ren Buping dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap dan pandangan Wu Seng telah mengalami perubahan besar. Dia yakin orang yang berdiri di depannya bukan lagi Wu Seng. Pada saat ini, Primal Ki terangkat dari salah satu lingkaran cahaya keunguan samar di tanah dan dengan cepat bergabung dengan Wu Seng. Para pembudidaya berjubah merah yang tidak mengalami perubahan di belakang Wu Seng membungkuk dan berkata serempak, "Salam, Tuan Wu Xian." Ada sebuah gunung di Gritian yang disebut pintu giok yang dipahat. Pergerakan matahari dan bulan dilacak di atasnya. Gunung spiritual adalah tempat tinggal dari 10 dukun, Wu Xian, Wu Ji, Wu Ban, Wu Peng, Wu Gu, Wu Zhen, Wu Li, Wu Di, Wu Xie, dan Wu Luo. 10 dukun bisa terbang di langit dan terowongan di tanah. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Ren Buping merendahkan dirinya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selamat datang, Tuan Wu Xian." Petik 2. Wu Xian yang berhasil diwujudkan melalui Wu Seng adalah pemimpin dari 10 dukun. Hua Wudao bertanya dengan nada berbisik, "Master Pavilion, apa yang akan kamu lakukan?" Lu Zhou, secara alami, sedikit terkejut dengan ini, tetapi dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Dia mengira ini adalah formasi besar yang dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mencuri penghalang gunung. Dia tidak mengharapkannya untuk memanggil 10 dukun. Lawan yang begitu kuat bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh murid-muridnya. Haruskah saya menggunakan kartu uji coba puncak? Sebelum Lu Zhou bisa mengambil keputusan, suara-suara mulai berdering lagi di udara. "Salam, Tuan Wu Ji." Lingkaran cahaya keunguan samar menembakkan Primal Ki lagi. "Salam, Tuan Wu Ban." Mereka melayang di udara dengan sikap yang sesuai dengan 10 dukun. Bahkan Duan Museng yang bodoh pun tampak tercengang. Wu Peng, Wu Gu, Wu Zhen, Wu Li, Wu Di, Wu Xie, dan Wu Luo. 10 dukun yang tersisa memiliki tubuh para pembudidaya berjubah merah. Energi keunguan yang kuat menyala terang di sekitar tubuh mereka seperti api. Lawan mereka yang tidak signifikan sekarang menjadi musuh yang tangguh. 10 dari mereka melayang di depan kereta yang membelah awan. Wu Seng, atau lebih tepatnya, Wu Xian, memandang Lu Zhou dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi, hanya seorang junior yang batas 1000 tahunnya ada padanya, hanya Wu Xian yang bisa mengatakan sesuatu seperti ini di antara semua orang yang hadir di adegan." Ketika Ren Buping mendengar ini, batinnya bergidik. Nada ini, tidak diragukan lagi dia salah satu dari 10 dukun. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Senior Wu, Cheng Huang kemungkinan besar ada di dalam Ye Tianxin. Tolong pinjamkan kami kekuatan Anda untuk melenyapkan paviliun langit jahat." Petik 2. Bab 152, Pedang Sein Luo Sisan. Api keunguan di sekitar 10 dukun semakin membara. Aura mereka menjadi lebih mengesankan juga. Meskipun mereka tidak mengedarkan Primal Ki mereka, fluktuasi Primal Ki di sekitar mereka jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Formasi pendahulu agung sesuai dengan reputasinya. Hua Wudao penuh dengan pujian. "Master Pavilion, saya pikir kita dapat mempertimbangkan saran Ming Xiyin." Petik 2. Ini adalah cara sopan Hua Wudao untuk menyetujui saran Ming Xiyin untuk menunggu yang ini keluar. Sejujurnya, itu adalah saran untuk kabur. 10 lingkaran cahaya keunguan masih memancarkan Primal Ki yang khas. 10 dukun telah mewujudkan diri mereka sendiri dalam waktu singkat. Berdasarkan situasi sebelumnya, Lu Zhou telah menghitung bahwa Duan Museng dan Ming Xiyin dapat menangani Wu Seng dan Wu Guan. Dia hanya perlu menggunakan satu kartu serangan mematikan pada Ren Buping. Tidak perlu takut pada yang lain, mereka akan seperti kerikil lepas. Bahkan jika Duan Xing dan Luo Sisan ada di sini, Hua Wudao akan mampu menangani Luo Xishan. Berdasarkan kesannya, Duan Xing adalah orang yang bijaksana sehingga dia mungkin tidak akan bergabung dalam pertempuran. Bahkan jika dia melakukannya, yang dibutuhkan Lu Zhou hanyalah kartu lain. Setelah menghitung harga kartu, dia masih akan mendapat penghasilan dari ini. Namun, situasinya jelas berubah. 10 dukun telah terwujud melalui formasi agung. Mereka setara dengan 10 elit besar. Bagaimana murid Lu Zhou bisa menjadi tandingan mereka? Lu Zhou terus memikirkan pilihannya. 10 dukun sudah mati. Jika dia menggunakan kartu serangan mematikan dan tidak mendapatkan poin prestasi, bukankah itu kerugian yang terlalu besar? Ini adalah situasi yang agak sulit. Wu Xian memandang kereta yang membelah awan dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Cheng Huang." Bodoh. Petik 2. Yang lainnya bingung dengan kata-katanya. Lu Zhou memandang Wu Xian dari 10 dukun. Dia berbicara dengan tenang, "Apakah Anda pemimpin dari 10 dukun, Wu Xian?" Wu Xian juga memandang Lu Zhou.
Apakah Anda Master Evil Sky Pavilion, Ji Tiandao? Nada mereka serupa. Lu Zhou tidak keberatan. Sebaliknya, dia berkata, karena Anda salah satu dari 10 dukun yang perkasa, mengapa Anda menjadi antek moli? Suara Wuxian semakin dalam, Anda tidak memiliki suara dalam masalah 10 dukun. Dia mengangkat telapak tangannya, mereka berada di ketinggian yang berbeda. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dengan gerakan memutar. Sebuah lingkaran bercahaya keunguan samar dengan diameter 5 meter muncul di hadapannya dan melesat ke arah kereta yang membelah awan. Lu Zhou tidak bergerak seperti gunung. Ini karena, dia telah merasakan fluktuasi dalam primal Qi Hua Wu Dao. 6 segel Taois yang kompatibel dengan Hua Wu Dao bersinar. 6 naskah besar bersinar dengan cahaya keemasan saat melayang di sekitar Hua Wu Dao. 8 trigram muncul di bawah kakinya. Yin dan Yang saling terkait. Ledakan. 6 segel Taois yang kompatibel hanya muncul sesaat, dan lingkaran cahaya keunguan yang samar langsung ditolak. Tatapan Wuxian beralih ke Hua Wu Dao. Taois. Hua Wu Dao menangkupkan tinjunya dan berkata, 10 dukun telah meninggal dunia dan tidak memiliki tubuh jasmani yang nyata. Formasi pendahulu agung hanya dapat memberi Anda 80% kekuatan Anda. Ini juga dibatasi oleh waktu, karena Anda harus bijaksana sebagai pendahulu, mengapa Anda harus membeda-bedakan antara benar dan salah. Petik 2. 80% sudah cukup. Wuxian melambaikan tangannya. Hua Wu Dao berkata, sayangnya, sihir tidak cocok dalam pertempuran jarak dekat. Butuh waktu lama untuk membaca mantra. Kereta yang membelah awan pasti bisa meninggalkan daerah itu tepat waktu. Petik 2. Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan itu sejak awal. Wu Xie, yang paling junior dari 10 dukun, melayang ke depan. Wu Gu, Wu Zhen, Wu Li, dan Wu Di mengikuti di belakangnya. Mereka berlima memposisikan diri di depan sementara 5 lainnya berdiri di belakang mereka. Wu Xie tiba-tiba membuat langkah yang membingungkan. Dia tiba-tiba jatuh berlutut di udara sebelum dia mengangkat telapak tangannya ke atas dan melihat ke langit di atas. 10 dukun akhirnya bergerak. Semua orang berpaling untuk melihatnya. Berdoa. Petik 2. Api keunguan di sekitar mereka menyebar. 10 lingkaran cahaya di bawah tiba-tiba merilis primal Qi yang unik. Udi membuat suara aneh yang menutupi area itu dengan primal Qi. Puji. Petik 2. Gelombang suara bergerak maju. Ming Xiyin ingin berbalik dan berlari saat ini. Namun, jika dia melarikan diri, siapa yang akan memegang kemudi kereta yang membelah awan? Dia memandang tuannya berdiri tanpa bergerak, tuannya jelas tidak berniat melarikan diri. Sihir? Hua Wu Dao berkata dengan suara yang dalam, mereka masing-masing ahli dalam aspek yang berbeda, tetapi ketika mereka bekerja sama, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Petik 2. Aku tidak pernah menyaksikan kekuatan 10 dukun meskipun aku hidup begitu lama. Saya ingin melihat seberapa kuat mereka, kata Lu Zhou. Skenario terburuk, saya bisa menggunakan semua poin prestasi saya dan menyelesaikan semuanya. Saya bisa hidup tanpa imbalan, tetapi saya tidak bisa membuang hidup saya. Petik 1. Tangan Wu Zhen menyala. Dia mendekati kiri Wu Xie dengan sikap saleh. Pengorbanan. Petik 2. Sayangnya, pembudidaya sihir tidak memanifestasikan avatar mereka. Karenanya, tidak ada indikator visual tentang seberapa kuatnya mereka. Duan Museng berteriak dengan marah, semua obrolan dan tindakan yang membingungkan ini, benar-benar menjengkelkan. Aku akan mengambil langkah pertama. Setelah bermain-main selama setengah hari, dia kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menguji kekuatan mereka secara pribadi. Saat ini, langit menjadi gelap. Tepatnya, area yang ditutupi oleh 10 lingkaran bercahaya dibatasi menjadi ruang tertutup dan gelap. Meteor ungu menghujani langit, intervensi surgawi yang tidak sempurna. Bayangan tombak Duan Museng melesat ke arah 10 dukun yang masih mempersiapkan teknik mereka. Begitulah cara sihir beroperasi. Karena mereka tahu akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk melepaskan teknik mereka, mereka, secara alami, tidak akan membiarkan diri mereka tidak terlindungi. Wuxian berkata dengan acuh tak acuh, pergi. Dia melambaikan tangannya. Lingkaran cahaya keunguan membesar dan melesat ke arah Duan Museng. Ribuan bayangan tombak Duan Museng ditangkis oleh perisai bundar. Bam, 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 energinya menciptakan riak di seluruh perisai sihir. Duan Museng, yang baru saja menumbuhkan daun, setara dengan kultivator alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir 3 daun dalam hal kekuatan dan basis kultivasi. Namun, keterampilan utamanya dengan mudah diblokir oleh Wuxian, pemimpin 10 dukun. 10 dukun sangat kuat. Para pembudidaya wanita sangat khawatir dengan pemandangan ini. Meskipun Hua Wu Dao sangat kuat,
dia hanya ahli dalam pertahanan. Dia bukan tandingan Duan Museng jika dia ingin mengganggu perapalan mantra mereka. Dia berkata dengan kaget, setidaknya dia berada di level 6 daun. Petik 2. Hua Wudao sering berdebat dengan Duan Museng jadi dia tahu betapa kuatnya Duan Museng. Bahkan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menolak gerakan ini dengan mudah. Jelas bahwa bahkan dengan 80% kekuatannya, Wu Xian sangat kuat. Duan Museng melayang di udara. Lengannya agak kaku. Wu Di masih membuat suara aneh. Di kereta yang membelah awan, beberapa pembudidaya wanita dengan basis kultivasi yang lebih lemah mulai merasa mual dan sakit. Gelombang suara memiliki efek yang sama dengan Brahman Lullaby, namun, itu terdengar kurang invasif dan efektif dibandingkan dengan Brahman Lullaby. Ren Buping menjadi segar saat melihat ini. Dia menyaksikan dengan penuh semangat seolah-olah dia sedang menikmati permainan. Berdoa, memuji, pengorbanan, 3 entitas tiba-tiba bergabung. Anggota yang tersisa dari 10 dukun melepaskan primalki mereka seolah-olah pintu air dibuka. Apakah kekuatan sihir membantu mereka mengumpulkan primalki? Yang lain mendongak dengan kaget. Primalki keunguan tiba-tiba mengembun menjadi energi dan menghujani seperti badai. Dari luar, tampak seolah-olah ada hujan meteor ungu. Mereka mencoba menghabisi kita semua dengan satu gerakan. Hua Wudao menempatkan dirinya di depan Lu Zhou. Selain itu, aku tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan skill terkuatku di Evil Sky Pavilion saat itu. Biarkan sekantong tulang tua ini melepaskan semua kekuatannya hari ini. Dia berjalan di udara dan meninggalkan kereta terbang. Wawasan ratusan kesengsaraan. Teratai emas di bawah kaki Hua Wudao bersinar terang. 6 daun mekar. Surga, bumi, kehidupan, kematian, air, api. Being and non-being. 8 naskah besar berputar cepat dengan Hua Wudao di tengahnya. Dia berdiri di atas 8 trigram. Yin dan yang digabungkan. Wu Xian berkata dengan datar, perjuangan yang sia-sia. Petik 2. Tampaknya pada saat yang sama, 6 segel yang kompatibel meledak dengan cahaya dan menutupi seluruh kereta yang membelah awan. Bam, 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 hujan energi ungu menghantam 6 segel Taois yang kompatibel. Tampaknya tetesan hujan jatuh di atas permukaan kaca kemasan yang bersinar. Energi tersebar di mana-mana saat riak menyebar. Duan Museng melihat 6 cap Taois yang kompatibel dengan kaget. Selama ini, Penatua Hua belum menggunakan kekuatan penuhnya saat dia berdebat denganku. Ekspresi Hua Wudao serius saat dia mempertahankan 6 segel Taois yang kompatibel. Kantong tulang tua ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lawan kita adalah 10 dukun. Pavilion Master, ambil kesempatan ini dan lari. Di luar ruang gelap, seorang pria mengulurkan lengannya, dan pedang perak bersinar terbang secara horizontal. Itu menembus ruang ungu dan menusuk 6 segel Taois yang kompatibel. Pedang Saint Luo Sisan.